Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah, la haula wa la quwwata illa billah wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul adzim. Saudara-saudara sekalian, pada hari ini kita akan mencoba belajar bagaimana cara memotong hewan kurban, baik itu sapi maupun domba atau kambing. Secara fikih tidak akan diuraikan pada kesempatan ini, tetapi langsung bagaimana cara prakteknya melakukan penyembelihan hewan kurban serta mengenal lebih jauh persiapan penyembelihan itu sendiri. Baik, yang pertama sebagai seorang penyembelih itu pertama harus seorang Islam. Yang kemudian kedua harus seorang yang juga tidak meninggalkan sholatnya. Kemudian yang ketiga tahu ilmu dari anatomi tubuh hewan itu sendiri. Yang keempat, tahu alat-alat yang perlu atau diperlukan di dalam proses penyembelihan hewan kurban. Yang pertama, kita mulai dulu dari persiapan. Persiapan yang pertama kali adalah lubang yang harus disiapkan. Lubang yang harus disiapkan untuk menyembelih hewan kurban itu sendiri, baik itu sapi maupun domba. Saya akan gambarkan di sini saja langsung. Ada dua pendekatan. Pendekatan pertama, kalau ini adalah kiblatnya, begitu, maka lubang itu harus ada di sini. Itu lebih mudah. Lubangnya di sini, maka di sini posisi daripada hewan ini kepalanya, badannya merebah kepada badan kiri lalu menghadap kepada kiblat perutnya, dan kemudian si penyembelih ada di sini. Kita yang akan menyembelih harus ada dalam posisi sini, atau bisa juga sebaliknya. Yang kedua adalah yang di sebelah kanan. Berarti hewan itu rebah kanan badannya, tapi tetap menghadap kiblat. Apa perbedaan dari dua posisi ini? Perbedaannya adalah kalau yang sebelah yang saya gambarkan secara lebih lengkap ini, itu akan jauh lebih mudah karena posisi pemotongan akan lebih dekat kepada dagunya, dan kemudian posisi di sini adalah posisi yang paling lemah atau posisi yang paling sedikit dagingnya, sehingga lebih mudah untuk dilakukan penyembelihan. Lalu bagaimana dengan yang sebelah kanan? Sama pada dasarnya kalau sudah tahu persis, hanya biasanya kalau kita dengan cara memotong, menarik dan atau mendorong itu lebih ke arah kaki yang sebelah kiri di depan. Oleh karena itu daya tariknya adalah ke arah ke badan, sehingga mengarah kepada otot yang lebih tebal lagi. Di situ agak berat bagi mereka yang masih muda, bisa langsung dilakukan. Itu yang pertama. Itu yang terpenting. Jadi disunahkan, diutamakan menghadap kiblat. Yang kedua, langsung saja kepada persiapan yang harus disiapkan itu adalah jenis-jenis golok. Saya akan perlihatkan di sini dua jenis golok untuk sapi. Ya, untuk sapi ini seperti begini. Panjangnya itu umumnya dari 35 sampai 40 cm. 35. Kalau saya lihat di sini 35 ini. 35
cm. Ini untuk yang sapi, ya. Sapi pun ada dua jenis. Ada yang gaya dorong dan gaya tarik. Yang saya perlihatkan ini adalah gaya dorong. Karena apa? Karena golok ini tebal, berat. Sehingga cara menyembelihnya itu didorong. Yaitu dengan cara pegang, lalu ditekan. Setelah itu langsung dilakukan satu dorongan kuat, lalu kemudian disempurnakan dengan tarikan 1 atau 2 sampai 3 lah, 1, 2, 3 gitu. Tapi yang dorongan yang pertama itu yang menentukan satu garis penyembelihan. Ini golok tebal, berat, dipakai untuk dengan gaya atau ya dengan gaya dorong. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masih golok yang sapi. Golok yang sapi ini yang saya pergunakan. Yang kedua ini lebih pendek, antara 30 sampai 35 saja umumnya. Kemudian tipis serta ringan. Golok seperti ini dipergunakan untuk para penyembelih yang menyukai gaya tarik. Kalau tadi gaya dorong, sekarang gaya tarik atau dengan cara pemegangan seperti begini. Biasanya juga dilakukan 3 kali. Kalau bisa 1 kali yang sudah bagus, yang sudah mahir. Caranya adalah dengan cara didorong dulu yang pertama, lalu kemudian disempurnakan, ditarik yang kedua, baru yang ketiga itu untuk memastikan bahwa semua organ itu terputus. Jadi ini yang contoh yang kedua yang saya pergunakan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah untuk kambing. Untuk kambing juga ada 2. Ini yang saya pergunakan, lebih pendek. Ya, lebih pendek, hanya 20 sampai 25 saja. Kebanyakan kalau untuk kambing itu ditarik. Kebanyakan. Karena posisi kambing itu biasanya di bawah. Kalau dengan gaya dorong itu terlampau bawah, dan lalu kemudian akan mengganggu apabila terkena ke bawah, jadi akhirnya bisa meleset. Tapi kalau gaya tarik itu lebih aman untuk dipegangnya. Ini contoh golok untuk menyembelihan hewan domba atau kambing. 2 model yang dimiliki atau yang ada pada kesempatan ini juga sama. Ini lebih bagus lagi. Ya, terbuat dari baja, sama persis posisinya, antara 20 sampai 20. Ini tampaknya 20. Yang satu tadi 25. Ini juga bisa dengan cara begini, bisa juga dengan cara begitu. Kalau lebih pendek lebih aman lagi karena tidak akan mentok pada tanah di bawah. Hanya permasalahannya semua yang didorong dengan cara pegangan begini mestinya ada penghalang agar si tangan ini tidak terpeleset ke depan, ya, tidak terpeleset ke depan. Model penghalang itu adalah seperti begini. Kalau ini gitu, maaf, agak kurang bagus itunya. Ini kalau ini golok, maka penghalangnya itu biasanya berupa huruf S begitu. Jadi cara pegangnya di sini. Ya. Nah. Ada contoh barangkali? Nah, betul. Salah satunya adalah contohnya seperti begini.
Itu yang untuk gaya dorong. Sehingga ketika diadakan dorongan, ini tidak akan, walaupun mentok, tidak akan ke sini, tidak akan membahayakan tangan, ya. Jadi ada ini sangat bagus sekali. Kalau memang ini agak tambahannya sedikit gitu. Nah, ini contoh aslinya, ini gambar, dan ini sebetulnya lengkungan semacam begini hanya dipasang untuk golok-golok besar seperti tadi, gitu ya. Kalau golok seperti begini tidak perlu sebetulnya. Nah, tapi ini contohnya yang bagus sekali, ya. Oke. Nah, baik, itu pengenalan sekali lagi. Contoh-contoh golok. Ini yang tipis untuk sapi, ringan dengan gaya sembelihan tarikan. Ini golok untuk sapi, tebal, berat, untuk sembelihan gaya dorong, dengan gaya dorong tadi. Yang diperlukan penghalang seperti begini, gitu ya. Kemudian untuk domba lebih pendek, ya. Hampir tidak ada perbedaan sih kalau untuk domba. Ini bagus seperti begini, kebanyakan yang kayak begini dijagal gitu. Nah, nanti kita akan praktek. Tapi sebelum ke praktek, saya ingin memperkenalkan dulu pemeliharaan daripada golok itu sendiri. Pertama, ada beberapa asahan, 3 tingkat asahan kasar. Namanya apa nih asahan? Pokoknya asahan kasar, lalu asahan yang lemes, yang halus, lembut. Lalu kemudian finishingnya itu oleh stal. Ini stal terbuat dari baja. Nah, artinya golok-golok yang tidak terbuat dari bahan yang bagus, contohnya adalah yang ini dari besi, maka bisa dimulai dengan pada awal sekali, pada pertama kali pengasahan adalah dengan gerinda halus bisa. Artinya untuk meratakan dulu permukaan, ya, begitu. Tapi dengan cara sebetulnya kalau ini ada dudukan, caranya adalah ke depan. Terus kemudian kalau sudah cukup, lalu kemudian ke sini. Satu arah, bukan digosok-gosok, tapi satu arah. Kalau sudah mengkilap seperti begini, sudah cukup, pindah ke mengasah dengan yang asahan halus. Sama, mengarah ke depan 3 sampai 5 kali, ke belakang, hati-hati kalau ke belakang, ya, begitu. Nah, kalau sudah ini dirasakan cukup tajam, maka setiap penyembelihan disempurnakan dengan stal ini, ya. Dalam kondisi basah ataupun kering, langsung dilakukan pakai stal ini. Untuk sapi, setelah 2 atau 3 sapi harus dilakukan pengasahan kembali dengan stal. Tidak perlu dengan batu yang tadi. Batu yang tadi itu adalah untuk awal saja. Terus, gitu. Kalau untuk domba, setelah 3 sampai 5 ekor domba, maka dilakukan pemotongan seperti begini lagi. Ya, tuh. Jadi pada kesempatan ini kita sudah belajar dan mengetahui jenis-jenis golok untuk
penyembelihan hewan kurban beserta cara-cara pemeliharaannya. Bagi besi yang seperti ini, setelah dilakukan penyembelihan, maka harus dilakukan pembersihan serta diasah ulang oleh stal dan dikasih minyak kelapa, minyak goreng, dan sebagainya supaya tidak berkarat. Selapis saja, tidak usah banyak-banyak. Oleh karena itu, ini adalah golok yang baru dibuka pada hari ini setelah dipakai 1 tahun yang lalu. Masih tetap dalam posisi kayak begini. Ya, kita sudah belajar tentang mengetahui tentang berbagai macam jenis golok dan kemudian cara-cara pemeliharaannya. Sepintas itu saja bagi para calon penyembelih, ya, penyembelih hewan kurban. Nah, kita sekarang langsung kita coba praktek bagaimana cara memotong gaya dorong dan gaya tarik. Baik, kita lanjutkan. Kita coba praktekkan untuk menyembelih. Di sini ada gedebog pisang. Gedebog pisang ini ada bagian atas yang lebih kecil, kita ibaratkan sebagai leher domba atau kambing, sedangkan yang bagian bawah nanti itu ibaratkan sebagai leher sapi, ya, hewan yang lebih besar. Satu hal yang tadi tambahannya adalah bahwa golok yang saya akan pakai ini atau yang kita pakai latihan ini adalah tentu saja bukan golok untuk sembelihan. Golok yang untuk sembelihan jangan pernah dipakai untuk barang-barang lain. Karena sekali dipakai maka akan sulit mendapatkan ketajaman yang stabil atau yang sama. Baik, nih ini posisi posisi mengarah kiblat. Di bawahnya ada lubang, ya. Di bawahnya ada lubang seperti begini, gitu. Saya akan praktekkan 2 gaya, ya. Dengan catatan tentu saja goloknya memenuhi syarat, yaitu kalau gaya dorong itu harus ada pelindung, penahan untuk supaya tidak terlepas. Ya. Ini yang pertama dengan caranya. Yang pertama adalah kalau untuk gaya dorong sebaiknya memang posisi leher kepala itu sejajar atau sama dengan dengkul lutut kita, ya. Karena daya dorong itu pertama mengandalkan berat badan tubuh, lalu kemudian ada ruang untuk mendorong. Jadi kalau yang di bawah agak kesulitan untuk melakukan gaya dorong. Gaya dorong adalah sebagai berikut. Pegang yang ini aja. Ya, ini kalau gaya dorong itu harus dipastikan dulu ikatan kepalanya itu sudah tidak bergerak-bergerak lagi, sudah fix. Ini juga sudah fix, maka kita hanya konsentrasi kepada golok dan kemudian letak daripada leher itu sendiri. Dan titik potong itu 2-5 cm dari dagu hewan, sapi atau hewan domba. Yang pertama, kalau ini begini, ya, catatannya ini yang perlu diperhatikan, dorongan yang siap didorong itu atau ditekan itu adalah di bagian tengah, ya. Kita mulai dengan jangan lupa membaca Bismillahi Allahu Akbar. Ulangi. Nah, nggak apa-apa. Ulangi lagi. Bismillahi Allahu Akbar. Nah, ini kan karena ada getah agak sulit ya, agak sulit. Nggak apa-apa untuk sebagai latihan. Biasanya kalau yang sudah tajam banget itu sudah langsung kena tulangnya, gitu ya. Gitu. Nah, yang terpenting adalah pertama 1 garisan. Jangan kalau misalnya melakukan 2 garisan, ininya motong ke sebelah sini, motong ke sini, tapi harus kepada yang satu lagi. Nah, itu yang pertama. Yang terpenting gaya dorong itu set. Insya Allah kalau dengan menggunakan
golok yang sudah terbiasa dan itu hewan, jauh lebih mudah. Kenapa gedebok? Karena memang lebih sulit dan untuk latihan menjadi lebih baik. Yang kedua itu gaya dorong. Sekarang gaya tarik. Gaya tarik pegangnya ini. Ya. Setelah diukur 3 sampai atau 2 jari lah, 3 sampai 5 cm, lalu kemudian bisa dipegang, ditarik. Ada 2 langkah juga. Pertama gaya tarik 1, ya. Kedua, lalu kemudian disempurnakan dengan ketiga. Jadi ditarik dulu. Ada juga yang dari atas dulu, membuat jalan sembelihan 1, 2, karena itu pasti akan terbuka, 2, lalu kemudian disempurnakan dengan 3. Kan gitu ya. Contohnya, lihatnya. Set. Lalu kemudian tarik. Lalu kemudian biasanya pada dorongan yang kedua pun sudah sampai kepada tulang, tapi untuk menyempurnakan dengan ditambah dengan 3 sampai ke 3. Sembelihan yang paling bagus ganjil. Paling sempurna adalah 1, 3, 5. Ya. Jangan lebih dari 10. Kalau 10 kan akan menyiksa dari hewan itu sendiri. 1, 2, 3 itu sudah sangat baik. 1, 2, 3. Kalau yang 1, pastikan dirinya dan semuanya bahwa organ terputus. Daripada 1 kemudian tidak terputus dan harus ditambah lagi dengan sayatan yang berikutnya yang menjadi makruh. Menjadi makruh, bahkan sebagian mazhab mengatakan menjadi haram. Tapi lebih kepada makruh, sehingga dosanya bagi penyembelih, bukan pengurban ya. Pengurban tidak berdosa apapun, tapi bagi kita yang penyembelih menjadi berdosa gitu ya. Baik, sekali lagi kalau daya dorong itu ini gitu ya. Lalu mau 2 kali boleh, 3 kali sampai 3 kali biasanya. Yang daya ini adalah daya dorong, daya tarik adalah atau dengan gaya pegangan seperti begini, 1, lalu kemudian 2, supaya 1 baris, kemudian yang ketiga. Gitu. Memang dari sisi hasil, kalau sudah mahir betul, dari sisi hasil daya dorong itu menjadi lebih memungkinkan untuk potong, ya. Sedangkan ini lebih aman, gitu ya. Kalau ini lebih, tapi sudah lihai banget, nggak apa-apa, bagus. Lalu kemudian tapi lebih aman. Amannya adalah meyakinkan kalau sudah dipotong itu, kalau begini kan masih bisa dilihat, ya. Belum dilepas goloknya, sudah lihat apakah ini sudah potong atau tidak. Kalau belum, karena ini belum dilepas, maka bisa dilakukan penyempurnaan. Ini contohnya. Jadi bapak-bapak bisa memulai mencoba. Sekali lagi akan agak kesulitan. Pertama, ini ada getah. Sedangkan kalau hewan itu darah menjadi sangat licin, sangat lebih memudahkan lagi. Ketiga, ini serat kasar. Tumbuhan-tumbuhan kan serat kasar, sedangkan hewan adalah serat halus atau organ-organ halus. Saya kira itu. Mari kita nanti coba latihan. Yang terpenting adalah jangan sampai tidak pada satu garis. Harusnya pada satu garis. Baik yang untuk sapi nanti silakan. Jangan kaget kalau nanti yang pertama kali yang pegel adalah tangan ini. Kalau dengan gaya dorong, yang pegel adalah di sini. Ya, yang dorong. Supaya, aduh kenapa menjadi pegel begini sebelah sini? Karena dengan dorong. Menggunakan gaya tubuh, sedangkan kalau gaya tarik di sini. Badan tidak akan pegel, cuman ini aja. Saya kira itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.